Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Anissa dari jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Di sini saya akan membahas tentang penentuan masa manfaat aktiva tak berwujud dan pengakuan aktiva tak berwujud yang diperoleh dari perusahaan lain. Sebelumnya saya akan membahas pengertian dari aktiva tak berwujud. Yang pertama, menurut Blair and Waliman, aset tak berwujud adalah aktiva non-fisik yang memberikan kegunaan untuk proses produksi, barang atau jasa, serta diharapkan dapat memberikan manfaat produktif di masa yang akan datang bagi individual maupun bisnis yang dimilikinya. Sedangkan menurut Jarwanti, aktiva tak berwujud merupakan sebagai hak-hak yang dimiliki perusahaan. Hal ini diberikan kepada penemuannya, penciptanya, atau penerimanya. Pemilikan hak ini dapat karena menemukan sendiri atau diperoleh dengan jalan membeli dari penemuannya. Hak-hak dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan menurut FASB, dalam SFAC nomor 6 tentang Element of Financial Statement, mendefinisikan sebagai probable future economic benefit obtained or controlled by a particular entity as a result of past transaction or event. Dan menurut IASC, pengertian aktiva tak berwujud menurut IAS 38 adalah non-monetary asset without physical substance held for use in the production of supply of goods or service for rental to others or for administrative purpose. Sedangkan menurut PSAK, revisi tahun 2000 mendefinisikan sebagai aktiva non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa, yang memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicangkup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lainnya. Dan karakteristik aktiva tak berwujud menurut Kyosho tahun 2002. Yang pertama yaitu bukan merupakan instrumen keuangan. Aktiva yang memiliki instrumen keuangan cenderung akan menghasilkan hak atau klaim agar di masa depan dapat menerima kas atau ekuivalen kas. Contohnya seperti deposito, piutang, dan lain-lain. Dan aktiva tidak berwujud tidak dapat menghasilkan hak atau klaim atas kas maupun ekuivalen kas di masa depan, sehingga bukan merupakan instrumen keuangan. Yang kedua, kurang memiliki eksistensi fisik. Tidak seperti aktiva berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan, aktiva tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aktiva tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aktiva ini biasanya dibebankan pada periode masa datang melalui beban amortisasi periodik. Selanjutnya, kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat diakui sebagai aktiva tak berwujud. Itu ada 4. Yang pertama, aktiva tersebut dapat diidentifikasi yang menyebabkan aktiva tersebut mempunyai manfaat ekonomis yang dapat dijual, disewakan, atau dipertukarkan secara terpisah. Yang kedua, perusahaan memiliki kendali atas aktiva tersebut, misalnya melalui hak legal. Yang ketiga, perusahaan akan memperoleh keuntungan di masa depan dari aktiva tersebut. Yang keempat, harga perolehan aktiva tak berwujud tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, jenis-jenis dari aktiva tak berwujud. Yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah hak istimewa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memproduksi, menjual, dan mengawasi penemuannya dalam jangka waktu tertentu sejak hal tersebut diberikan. Suatu hak paten biasanya dapat diperbarui jangka waktunya, bisa diperpanjang dengan membeli hak paten yang baru apabila terdapat perbaikan atau perubahan pada rancangan dasar penemuan yang lama. Yang kedua itu ada hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah yang memberikan hak istimewa kepada pemegang hak tersebut untuk memproduksi dan menjual suatu karya seni atau karya tulis. Hak perolehan suatu hak cipta terdiri dari pengeluaran untuk mendapatkan dan mempertahankan hak tersebut. Maka, manfaat dari suatu hak cipta biasanya lebih pendek daripada masa berlakunya. Mengingat sulitnya penentuan masa manfaat suatu hak cipta, maka hak cipta biasanya diamortisasi dalam periode waktu yang relatif pendek. Yang ketiga itu merek dagang atau trademark.
Merek dagang atau trademark adalah kata, rangkaian kata, logo, atau simbol yang membedakan atau memberi identitas suatu perusahaan tertentu atau produk tertentu. Yang keempat, franchise atau waralaba dan lisensi atau perizinan. Franchise adalah hak yang diperoleh untuk melakukan suatu tertentu atau memasarkan produknya sekaligus mengikuti pola usaha, cara pengelolaan, penggunaan logo, maupun penggunaan alat usaha tertentu yang aslinya dimiliki oleh perusahaan yang memberikan hak franchise. Sedangkan lisens atau perizinan adalah hak perusahaan yang diperoleh dari pihak pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk melakukan semua aktivitas tertentu terkait dengan bidang usahanya. Izin-izin perusahaan tertentu ada jangka waktunya, dan jika masa berlakunya telah habis, maka izin tersebut harus diperpanjang atau diperbarui. Yang kelima adalah leasehold atau hak sewa. Leasehold adalah hak yang diperoleh atas suatu sewa aktifat tertentu, sewa tempat usaha, sewa gedung, sewa mesin, yang biasanya menggunakan kurun waktu tertentu disahkan oleh pejabat pembuat akte. Yang keenam, goodwill. Goodwill adalah kelebihan-kelebihan keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh perusahaan yang oleh karenanya menjadi dinilai lebih oleh pihak lain. Kelebihan atau keistimewaan tersebut bisa karena perusahaan memiliki reputasi manajemen yang sangat bagus, menghasilkan suatu produk unggul yang sulit dicari pesaingnya, letaknya strategis, dan lain sebagainya. Goodwill hanya diakui jika terjadi suatu transaksi yang mana dalam transaksi tersebut dapat dinilai lebih oleh pihak lain. Transaksi yang dimaksud bisa berupa penjualan perusahaan, penggabungan atau berhentinya sekutu anggota persero baru, dan merger atau akuisisi. Penyajian aset tak berwujud. Pertama, laporan posisi keuangan. Semua aset tidak berwujud selain goodwill dilaporkan secara terpisah, dan goodwill harus diungkapkan sebagai pos terpisah. Hal ini karena goodwill dan aset tidak berwujud lainnya sangat berbeda dengan aset lain. Yang kedua, laporan laba rugi. Pelaporan atas beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai aset tidak berwujud sebagai bagian dari operasi berjalan. Kerugian penurunan goodwill dilaporkan terpisah kecuali jika operasi sudah tidak jalan. Yang ketiga yaitu catatan pada laporan keuangan. Harus meliputi informasi mengenai aset tak berwujud yang diakuisisi, beban amortisasi keseluruhan, perubahan jumlah catatan goodwill selama periode berjalan. Selanjutnya ada faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat. Ada 7 faktor. Yang pertama yaitu ketentuan hukum, peraturan atau kontraktual. Yang kedua yaitu ketentuan untuk pembaharuan atau perpanjangan. Yang ketiga pengaruh keusangan, permintaan, persaingan, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Yang keempat, masa manfaat dapat paralel dengan ekspektasi umur pelayanan dari pribadi atau kelompok karyawan. Yang kelima, tindakan yang diharapkan dari pesaing, dan yang lain dapat membatasi keunggulan kompetitif. Yang keenam, masa manfaat yang tampaknya tidak terbatas mungkin pada kenyataannya dapat menjadi tidak pasti dan manfaatnya tidak dapat diproyeksikan secara layak. Yang ketujuh, suatu aktiva tak berwujud dapat terdiri dari gabungan banyak faktor individual dengan umur efektif yang bervariasi. Langsung masuk ke dalam pembahasan pertama yaitu penentuan masa manfaat aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud diamortisasi selama masa manfaatnya pada umumnya tidak melebihi 20 tahun sejak tanggal aktiva siap untuk digunakan. Hanya dalam beberapa kasus yang jarang terjadi yang harus diperkuat oleh bukti yang meyakinkan, aktiva tak berwujud boleh disusutkan lebih dari 20 tahun. Peraturan ini sebenarnya sedikit lebih fleksibel dari PSAK nomor 19 tahun 1994 yang secara tegas menyatakan bahwa periode amortisasi maksimal 20 tahun. Walaupun ada analisis yang menunjukkan masa manfaat aktiva tersebut lebih dari 20 tahun. Di banyak negara lain, amortisasi aktiva tak berwujud menimbulkan kontroversi. Banyak yang berpandangan bahwa masa manfaat sebagai aktiva tak berwujud tidak terbatas sehingga tidak perlu ditangani. Namun di Indonesia sendiri, dengan adanya PSAK nomor 19, jelas bahwa masa manfaat aktiva tak berwujud ada batasnya. Mengenai metode amortisasi yang lama mengharuskan metode garis lurus kecuali bila ada metode lain yang lebih sesuai bagi kondisi perusahaan. PSAK nomor 19 revisi tahun 2000 mengizinkan metode amortisasi lainnya sepanjang metode tersebut mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis perusahaan. Kalau pola tersebut tidak dapat ditentukan, maka digunakan metode garis lurus. Entitas menilai apakah umur manfaat
aset tak berwujud terbatas atau tidak terbatas, dan jika terbatas, jangka waktu atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tak berwujud dianggap oleh entitas memiliki umur manfaat tidak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto untuk entitas. Aset tak berwujud dengan umur terbatas diamortisasi dan aset tak berwujud dengan umur ekonomis yang tidak terbatas tidak diamortisasi. Umur manfaat aset tak berwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain memiliki batasan yang dapat diperbaharui. Maka umur manfaat dari aset tak berwujud tersebut, periode pembaharuannya hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaharuan manfaat, tidak menimbulkan biaya yang signifikan. Umur manfaat hak yang diperoleh kembali sebagai aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis adalah sisa periode kontraktual hak tersebut diberikan dan tidak termasuk periode pembaharuan. Pembahasan selanjutnya yang kedua yaitu pengakuan aktiva tak berwujud yang diperoleh dari perusahaan lain. Aktiva tak berwujud yang diperoleh dari perusahaan lain, biasanya ini goodwill, tidak boleh dihapus pada saat perolehan. Beberapa akuntan berpendapat bahwa aktiva tak berwujud tertentu tidak boleh dicatat sebagai aktiva di neraca dalam situasi apapun, tetapi harus segera dihapus ke laba ditahan atau tambahkan modal disetor. Akan tetapi, penghapusan segera ke laba ditahan dan tambahan modal disetor tidak dapat diterima karena pendekatan ini menyangkal keberadaan aktiva yang baru saja dibeli. Aktiva tak berwujud umumnya diamortisasi atas dasar garis lurus. Praktek pajak mengharuskan pendekatan garis lurus, walaupun tidak terdapat alasan mengapa pendekatan sistematis lainnya tidak dapat digunakan jika perusahaan menunjukkan bahwa metode lain lebih sesuai. Dalam setiap kasus, metode dan periode amortisasi harus diungkapkan. Ketika aktiva tak berwujud diamortisasi, bebannya harus ditunjukkan sebagai beban dan kredit harus dilakukan baik ke akun aktiva yang tepat atau ke akun akumulasi amortisasi yang terpisah. Selanjutnya akan diambil kesimpulan dari pembahasan materi tadi di atas, bahwa kesimpulan yang pertama, pada umumnya masa manfaat aktiva ini dibagi menjadi dua, yaitu aktiva tak berwujud dengan masa manfaat terbatas dengan aktiva tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Sesuai PSAK nomor 48 direvisi pada tahun 2009, penurunan nilai aset entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya setiap tahun dan kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Di Indonesia sendiri, dengan adanya PSAK nomor 19, jelas bahwa masa manfaat aktiva tak berwujud ada batasnya. Mengenal metode amortisasi, PSAK yang lama mengharuskan metode garis lurus, kecuali bila ada metode lain yang lebih sesuai bagi kondisi perusahaan. PSAK nomor 19 revisi tahun 2000 mengizinkan metode amortisasi lainnya sepanjang metode tersebut mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis perusahaan. Kalau pola tersebut tidak dapat ditentukan, maka digunakan metode garis lurus. Aktiva tak berwujud yang diperoleh dari perusahaan lain, yang mana biasanya adalah goodwill, tidak boleh dihapus pada saat perolehan. Beberapa akuntan berpendapat bahwa aktiva tak berwujud tertentu tidak boleh dicatat sebagai aktiva di neraca dalam situasi apapun, tetapi harus segera dihapus ke laba ditahan atau tambahan modal di store. Sekian pembahasan mengenai penentuan masa manfaat aktiva tak berwujud dan pengakuan aktiva tak berwujud yang diperoleh dari perusahaan lain. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak, mohon maaf, dan apabila ada kritik dan saran, silakan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.